Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji tentunya mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim, dan tentunya tanpa terasa juga masih di bulan suci Ramadan, kita sudah memasuki minggu yang terakhir, di mana di sini kita berharap semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Nah, pemirsa, izinkan saya di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, David Halik, untuk bisa menemui Anda semuanya dalam acara Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-An'am bersama Bapak Quraish Shihab. Buat Anda, kali ini kami akan membahas surah Al-An'am dari ayat 141 sampai 145 insyaallah. Dan tentunya di studio pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir guru kita, ya, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Quraish? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah melewati beberapa hari cukup jauh dan masuki bulan Ramadan ini di hari-hari terakhir, bagaimana bisa tetap stamina-nya? Mudah-mudahan insyaallah. Baik. Insyaallah. Dan tidak hanya Bapak Quraish Shihab, hari ini juga hadir jamaah kita yang sudah bersama-sama kita, yaitu jamaah dari alumni Quantum Ikhlas dan juga Majelis Taklim Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik. Pak Quraish, mungkin kita bisa langsung bahas surah Al-An'am ayat 141 sampai 145. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat 141 adalah kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Saya ingin beri gambaran dulu ayat-ayat sebelumnya. Antara lain berbicara tentang kepercayaan orang-orang musyrik di Mekah yang menjadikan sebahagian dari hasil bumi mereka atau dari hasil peternakan mereka itu mereka jadikan ini buat Allah, ini buat berhala. Kalau pada masa paceklik atau ada kematian dia punya ternak, apa yang tadinya buat Allah dia berikan kepada berhala. Yang dimaksud dengan berhala yang diberikan itu adalah pengasuh-pengasuh, dukun-dukun, ini dikecam oleh Allah. Jadi bukan sesaji ya Pak Quraish? Bukan hanya sesaji. Misalnya ternak tidak dijadikan sesaji, diberikan kepada mereka itu. Baik. Ini dikecam oleh Allah dalam ayat-ayat yang lalu. Mereka juga membunuh anak-anak perempuan mereka, menanam hidup-hidup. Itu juga dikecam oleh Allah. Nah, ayat 141 ini melanjutkan. Seakan-akan Allah berfirman begini, masa kamu jadikan sebahagian itu buat Allah? Padahal Allah tidak butuh. Dia sendiri, tidak dibantu oleh siapa-siapa, yang menciptakan aneka tanaman. Dia yang menciptakannya tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau dia yang menciptakan, tidak wajar kamu katakan ini buat Allah. Kalau dia yang menciptakan, maka tentu hanya dia saja yang berhak untuk berkata ini halal dan ini haram. Ya kan? Nah, itu mari kita baca sekarang ayat ini. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyat wa ghairu ma'rusyat. Allah sendiri yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya kebun-kebun, sawah ladang yang berjunjun atau disanggah oleh tiang, seperti anggur itu disanggah oleh tiang. Wa ghair ma'rusyat, yang tanaman-tanaman yang mempunyai batang sehingga tidak perlu disanggah. Oke. Kelapa, ya kan, tidak perlu batang. Karena ada batangnya. Wa ghair ma'rusyat wan nakhla. Allah juga yang menciptakan pohon korma.
Waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu. Dan aneka tanaman yang berbeda-beda rasanya. Buah-buahan yang berbeda-beda rasanya seperti zaitun. Zaitun olive. Rumman, delima. Mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Yang serupa, bisa jadi dalam bentuknya, bisa jadi dalam rasanya, dan juga tidak serupa. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kulu min samarihi idza asmar. Silahkan kalau mau, makanlah dari hasil tumbuh-tumbuhan, hasil sawah ladangmu itu kalau dia sudah berbuah. Silahkan makan. Ini bukan perintah makan, tetapi persilahkan. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tapi wa atu haqqahu yauma hasadihi. Keluarkanlah haknya pada saat kamu panen, pada saat kamu petik. Yakni setiap kita berkata hak, itu ada kewajiban. Setiap ada kewajiban, itu ada hak. Di sini ada haknya dari keberhasilan itu berarti ada kewajiban kamu mengeluarkan sebahagian dari itu. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Baik, kita lihat. Ada ulama-ulama berpendapat bahwa perintah untuk memberikan haknya ini adalah perintah zakat. Ya kan? Tetapi ada ulama lain berkata begini. Zakat itu baru diwajibkan di Madinah. Sedangkan ayat ini turun di Mekah. Nah, ada lagi yang berkata zakat itu untuk tumbuh-tumbuhan tertentu. Delima katanya nggak ada zakatnya, anggur nggak ada zakatnya, ya kan? Sedangkan di sini ada dia sebut anggur, ada dia sebut delima, ada dia sebut olive. Nah, saya tidak mau masuk dalam perbedaan pendapat ulama. Saya tidak ingin berkata seperti kata sementara ulama bahwa yang wajib zakatnya itu hanya tanaman tertentu. Saya lebih cenderung untuk berkata semua tanaman yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dizakati harus dizakati, ya kan? Apa 1/10-nya atau 1/20 dari panen itu. Yang penting dari ayat kita ini bahwa semua hasil usaha Anda yang Anda peroleh itu hendaknya disisihkan sebahagian untuk umum, untuk orang-orang yang butuh. Apapun hasil usaha Anda. Kalau usaha pertanian, kasih sebagian orang. Kalau usaha perdagangan, kasih sebagian orang. Kalau dokter, kasih sebagian orang. Kalau pokoknya mimma kasabtum dari hasil usaha kamu. Ya kan? Jadi berarti ada fungsi sosial dari harta itu. Ini pesan ayat itu begitu. Terlepas apa mau artikan zakat atau bukan zakat. Oke. Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Baru dikatakan wala tusrifu. Biasanya orang mengartikan tusrifu saraf itu boros. Jangan boros. Ada yang mengartikannya jangan melampaui batas. Ya, saraf melampaui batas. Ada yang mengartikannya jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, saya kira ini makna yang lebih luas. Jangan saraf itu jangan adalah melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oke, saya mau beri contoh.
Kalau ada orang butuh garam, perlu Anda kasih atau tidak? Bagus, dikasih. Bagaimana kalau Anda menggarami laut? Itu bukan pada tempatnya, ya kan? Itu saraf. Anak Anda minta uang, Anda beri dia. Kebutuhannya, kita katakanlah bayar uang sekolah. Bagus. Anda beri dia 100 perak. Bermanfaat atau tidak? Orang biaya sekolah enggak 100 perak. Jadi walaupun Anda memberi yang sesuai dengan permintaannya tetapi tidak bermanfaat, itu juga namanya saraf. Ada anak minta Anda kasih dia 100 juta. Tidak bermanfaat. Jadi segala yang tidak bermanfaat itu namanya saraf. La tusrifu. Kita akan lanjutkan lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Bapak Quraisy.